banyak sekali misteri-misteri yang mengganjal, nantinya ada beberapa lubang-lubang gitu ya. Itu nanti semakin ke belakang terjawab, terungkap dengan cara yang menurutku agak mind blowing, agak nggak terduga. Setiap karakter yang berbeda-beda ini tadi yang aku sebutkan satu demi satu, semuanya seakan-akan mewakilkan permasalahan dan problema kehidupan manusia sekarang ini. Cerita yang kelihatannya santai-santai aja, enteng-enteng aja, itu berubah menjadi sebuah cerita yang gelap. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya datang kembali di Speak. Jadi kali ini aku akan awali dulu dengan permintaan maaf karena aku meremehkan dan tidak inisiatif menonton Oteksi dari awal. Sebenarnya ketika kemarin aku ngeliat list anime di Spring itu ya, Spring lalu, aku ada ya menengok lah, maksudnya ngeliat si Oteksi ini, tapi based on posternya, based on visual key-nya, aku nggak merasa tergugah untuk nonton. Tapi setelah aku coba ngikutin, karena aku baca review jurnal otaku sebelum mereka akhirnya hiatus gitu ya, berhenti beraktivitas. Salah satu review mereka untuk overall di Spring itu, Oteksi adalah sebuah hidden gem, sebuah seri yang bagus tapi banyak orang nggak ngerti dan nggak nyadar, termasuk aku. Karena kalau jujur aku pribadi ya, aku nggak nonton Beastar juga. Aku ingat waktu itu ada yang sempat minta bahas Beastar gitu ya. Jujur aku nggak bisa menyanggupi itu untuk sekarang karena aku nggak nonton Beastar sejauh ini. Alasannya adalah karena kenapa aku harus nonton anime yang karakternya binatang. Pikirku waktu itu seperti itu. Ketika ngeliat Oteksi juga kayak gitu. Kenapa harus binatang gitu, maksudku kan bisa manusia lebih bagus, kenapa harus binatang sih? Tapi ternyata ada alasannya. Ya kan, tentu buat yang udah nonton animenya kalian tahu apa alasannya, tapi itu nantilah kita akan bedah satu demi satu soal Oteksi ini. Jadi langsung kita mulai aja, meskipun ini sudah terlambat, sudah masuk summer dan sudah ada channel lain yang bahas, tapi never mind lah ya, karena menurutku memang ini sangat amat worth it untuk dibahas, dan menurutku buat kalian yang belum nonton amat sangat worth it untuk diikutin. Silahkan di like, share, subscribe kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Ini pandanganku, gimana pandanganmu? Jadi kita mulai Oteksi, sebuah anime yang diadaptasi dari sebuah manga terbitannya Shogakukan. Dan kelihatannya manganya sendiri juga cukup underrated lah. Banyak orang yang nggak begitu notice terkait manganya ini, mungkin loh ya. Animenya cuma 13 episode doang kemarin, dan dilanjutkan ada kelanjutan ceritanya gitu. Ada yang masih menggantung. Buat kalian yang sudah nonton, kalian mengerti kalau ceritanya di endingnya itu menggantung gitu ya. Nah itu ada apa ya, bisa dibilang kayak kalian diberikan sebuah petunjuk untuk menyimpulkan bagaimana endingnya itu dari sebuah audio drama yang bisa kalian akses di YouTube. Menceritakan seekor anjing laut bernama Odokawa yang berprofesi sebagai seorang supir taksi. Kehidupan dia sehari-hari ya seperti itu, dan dia itu anehnya dipertemukan dengan penumpang-penumpang dan orang-orang di sekitarnya gitu ya, kerabat-kerabatnya dia yang semuanya tuh berbeda-beda. Dalam artian kayak profesinya semuanya tuh beda banget, background mereka semua beda. Ada yang monyet kerjaannya luntang-lantung, ada yang gorila seorang dokter, ada yang alpaka suster, ada yang kuda nil ngebet viral, ada babi hutan sama kuda yang mau jadi komedian, ada gorila berandalan, ada anjing pudel putih yang mau jadi calon idol, dan ada banyak lagi lainnya, dimana semuanya ini begitu berbeda, begitu beragam, bervariasi. Mereka dipertemukan dengan si Odokawa ini tadi, dan perlahan-lahan cerita yang kelihatannya itu santai aja, tidak ada masalah, menceritakan kehidupan seorang supir taksi biasa, perlahan-lahan itu menjadi begitu dalam, begitu berat, begitu gelap. Dimulai dari permasalahan, ada berita nih kalau ada seorang cewek, ada seorang gadis kucing hitam yang tiba-tiba menghilang suatu malam, dan dicurigai si kucing hitam ini tadi itu naik taksinya si Odokawa ini tadi. Sampai akhirnya suatu ketika cerita terus berjalan hingga si Odokawa ini harus terseret dalam urusan dengan para gangster, dengan para yakuza lah bisa dibilang. Dan dari situ aku nggak akan jelaskan detail gitu lah ya, maksudku ya. Aku tuh sebenarnya susah gitu mau menjelaskan sinopsisnya seperti apa, karena memang supaya menghindari spoiler, supaya tidak memberikan clue apapun, aku hanya bisa ngasih premis paling dasarnya. Dan dari sana intinya cerita yang kelihatannya santai-santai aja, enteng-enteng aja, itu berubah menjadi sebuah cerita yang gelap, dalam, dan berat karena penuh dengan misteri dan plot twist yang berhubungan benang merah utamanya di kasus menghilangnya si kucing hitam ini tadi.
semua orang yang hadir dan muncul di cerita dan bersinggungan dengan si Odokawa, semuanya entah kenapa dan entah bagaimana itu bisa saling terikat satu sama lain dengan kasus dan misteri dari hilangnya si kucing hitam ini tadi. Pacingnya tuh dibilang lambat enggak, cepet banget tentu juga enggak, sedang-sedang gitulah ya, tengah-tengah tuh, dan belum kerasa tegangnya. Tapi nanti akhirnya ketika jalan mulai sekitar 3-4 episode, kalian akan mulai mengerti ini seri nggak ecek-ecek, ini seri nggak kaleng-kaleng, dan banyak orang yang ibarat kata menganggap seri ini tuh kayak polisi tidur, dilewatin, dilindes gitu aja deh, nggak digubris sama sekali. Jadi itu kurang lebih untuk premisnya dari Oteksi ini. Opening sama ending seperti biasa aku akan singgung theme songnya. Openingnya sangat enak, classy sekali, santai sekali gitu ya. Ketika kalian mendengarkan lagunya dan melihat animasi openingnya, kalian akan merasa ini sebuah anime yang enteng gitu, anime yang seakan-akan menceritakan kehidupan sehari-hari, problema seorang supir taksi. Tapi ternyata ceritanya akan jauh lebih dalam daripada itu. Untuk endingnya, yang menyanyikan lagunya ini itu seiyu dari si anjing pudel putih itu ya, aku lupa namanya siapa. Dan menurutku sih ini enak banget memang sih, meskipun tidak sesuai sebenarnya menurutku dengan mood dari ceritanya, karena endingnya tuh ceria sekali gitu, padahal di ceritanya amat cukup dark lah bisa dibilang. Nah, untuk alasan kenapa buat kalian yang belum nonton seri ini harus menikmati seri ini, secara garis besar aku akan bilang, rasanya kok aku agak jarang menemukan seri yang seperti ini, dalam artian di genre misteri ya, dengan semua gaya narasi dan semua misteri serta plot twist yang ada. Rasanya aku agak jarang menemukan seri seperti ini di anime atau manga Jepang. Maksudnya, menurutku pribadi, gaya narasinya dan muatan ceritanya itu udah sekelas kayak film Hollywood, menurutku loh ya. Dan menurutku semua perbedaan cerita ini aku masuk ya. Alasan pertama adalah karena ceritanya itu mengangkat karakter yang berbeda, beragam banget, tapi berhasil disatukan, dipertemukanlah semua karakter-karakter ini tadi dalam sebuah keadaan, dalam sebuah situasi dengan amat sangat menarik dan ngeflow. Si Odokawa jam sekian itu nganterin si penumpang ini. Nah, si penumpang ini itu punya masalah sesuatu nih gitu, dan ternyata masalahnya ini berhubungan nantinya dengan premis utama ceritanya. Ntar ganti penumpang baru, penumpang barunya ada masalah baru lagi, dia juga nanti akan ada hubungannya dengan premis utama cerita. Nanti ganti penumpang baru lagi, ada masalah baru lagi. Tapi intinya semuanya ini, meskipun mereka semua berbeda-beda, bisa dipersatukan ke benang merah cerita yang luar biasa mengagumkan menurutku. Dan itu nggak gampang, itu sama sekali nggak gampang, karena meskipun aku nggak berpengalaman nulis gitu maksudnya, tapi karena aku menikmati cerita fiksi dan maksudnya pernah gitulah ya, amatir gitu, amatiran misal mengarang cerita fiksi, aku mengerti bahwa cara narasinya, cara untuk menyambungkan semua puzzle ini itu nggak gampang sama sekali, dan itu luar biasa keren menurutku. Aku shout out buat mangakannya. Yang kedua, berhubungan dengan berbeda-beda itu tadi, karakternya menurutku menjadi sebuah perwakilan atas isu sosial kita, dan ini menurutku yang keren banget. Anime ini berhasil menyentuh dan menyentil isu-isu sosial di masyarakat kita sekarang ini, yang menurutku impactful banget. Jadi nanti ada satu karakter si Kudanil, dia itu siapa namanya, Kabasawa apa siapa, aku lupa namanya. Dia itu ngebet banget, viral. Dia pengen banget dapat exposure, dapat attention secara instan dari social media, dari internet. Dan dia akhirnya menghalalkan segala cara, karena dia udah nemu kayak selahnya nih, rasanya ini bisa aku pakai nih gitu. Yang mana nggak salah, tapi kemudian cara dia untuk gimana cara supaya dia pokoknya bisa viral, bisa pengikutnya banyak, bisa banyak orang suka sama dia, namanya bisa melejit, terkenal. Itu menurutku sangat amat menggambarkan bagaimana kondisi kehidupan kita sekarang ini. Dan apa baiknya, terlebih apa dampak buruknya, itu berhasil dieksekusi dengan amat sangat keren, dimasukkan ke dalam cerita dan dijadikan menurutku satu pelajaran moral yang bisa kita petik dari seri ini. Banyak lagi lainnya. Setiap karakter yang berbeda-beda ini tadi yang aku sebutkan satu demi satu, semuanya seakan-akan mewakilkan permasalahan dan problema kehidupan manusia sekarang ini. Yang ketiga, jelas misteri dan plot twistnya, kalian nggak akan menyangka. Makanya tadi aku bilang ini tuh kayak puzzle. Dengan kalau kalian pernah main puzzle ya, kalian pernah nyusun puzzle itu seenggaknya kalian bisa mengira-ngira mana sih yang bakal menjadi kepingan yang di kanan bawah mana sih, terus sambungannya yang mana sih, atasnya yang mana sih, kalian bisa mengira-ngira. Tapi kalau di Oteksi ini, buatku pribadi, aku menilainya itu seakan-akan kayak puzzle
warnanya beda, patternnya beda. Tapi semuanya ketika coba dimasukkan, semuanya digabungkan per piece-nya itu tiap potongannya, dan dilihat hasil akhirnya, kerangka akhirnya, jadi keren. Banyak sekali misteri-misteri yang mengganjal, nantinya ada beberapa lubang-lubang gitu ya. Itu nanti semakin ke belakang terjawab, terungkap dengan cara yang menurutku agak mind blowing, agak nggak terduga. Dan ini anime penuh dengan foreshadowing, penuh banget. Aku nggak begitu ahli merhatiin soal detail-detailnya gitu lah ya, maksudnya nggak begitu telaten orangnya, begitu teliti. Tapi aku yakin banyak di luar sana itu pasti banyak orang yang notice dan bisa saling menghubungkan cerita kedepannya itu bakal seperti apa, atau ceritanya ini sebenarnya udah diprediksikan loh, udah dikasih tahu loh, udah dikasih clue loh dari episode atau cerita di sebelum-sebelumnya. Dan itu akan semakin terungkap kalau kalian ngikutin audio dramanya, yang mana sebenarnya udah dibahas sama ada channel lain gitu lah ya. Jadi aku nggak akan singgung, tapi kalau kalian misalnya mau ngikutin, kalian mau tahu, silakan nonton channel lain atau bisa yang ngikutin di YouTube-nya. Ada translatannya, ada fansub-nya kok yang mau menerjemahkan isi dari audio dramanya itu, ada berapa episode di YouTube itu apa sih, supaya kalian bisa menyambungkan dan menghubungkan semua hal-hal yang masih mengganjal, masih bolong, dan tentunya masih nanggung di akhir ceritanya. Jadi itu pandanganku terhadap seri Otaxi ini. Gimana pendapat kalian, pandangan kalian yang sudah nonton? Silahkan taruh di kolom komentar. Oke? Silahkan like videonya. Kalau kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di-share teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di-follow Instagram Soundspeak dan subscribe. Buat kalian yang menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga, itu yang aku suka dan kalian suka. So, I'll see you guys in the next video. Itterashai minasai.